Adalah video dokumentasi testing Mobo Asus X441N dengan RAM internal 4 GB untuk pengemasan tanggal 3 Januari 2025. Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall ada SSD, touchpad, CD-RW, jailboard ODD, fan, WiFi card, speaker, baterai, flexi LED, dan kamera. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita jam di bagian port pin 12. Oke, Mobo nyala. Mobo booting. Kita tunggu masuk ke dalam Windows. SSD terbaca untuk penampakan Mobo. Untuk kode seri Mobo kita buka di bagian sebelah sini. Oke, untuk kode seri Mobonya 1705CM 494 volt E162264. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes navigasinya dulu. Untuk navigasi dengan touchpad oke. Untuk kemudian kita testing untuk charging, cek persentase baterai. Baterai di 80%. Kita colokan cas. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Itu kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X441NA dengan prosesor Intel Celeron CPU 3350 dengan memori internal 4 GB dengan display adaptor Intel HD Graphic 500 sound input. Ada speaker dual track definition audio SSD dan port input ada mouse, keyboard, Asus radio control dan HIDI-to-C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display settingnya. Display utama oke, kita tutup. Untuk kemudian kita tes port VGA dan port HDMI. Untuk port VGA dan port HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Oke, untuk pertama kita tes port HDMI-nya dulu. Untuk port HDMI kita colokan dulu untuk port HDMI-nya. Kita pasangkan port HDMI. Port HDMI terpasang, dual screen on. Kita tunggu monitor belakang nyala. Bentar. Ya, dual screen sudah nyala. Dual port VGA oke, HDMI oke, dual screen on, kita eject. Untuk tes berikutnya kita tes port VGA. Untuk tes port VGA kita lepaskan dulu untuk ekstensi HDMI-nya. Oke, kita lepaskan locknya dulu. Ya, port VGA terbuka. Kita coba colokan untuk port VGA-nya. Ya, port VGA terpasang, dual screen on. Tes port VGA dan port HDMI oke, display adaptor oke. Kita tutup aplikasi. Kita kemudian untuk tes berikutnya kita tes speaker. Untuk tes speaker kita menggunakan audio dari video. Kita buka volume. Speaker bunyi kita keraskan. Untuk speaker oke. Kita pelankan. Keraskan, pelankan, keraskan. Tes speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk flexi LED. Untuk flexible LED sudah terpasang, LED sudah nyala, tinggal kamera webcam. Untuk tes kamera kita buka lewat start, pilih aplikasi kamera, berlaku untuk Windows 10. Indikator kamera nyala, tes kamera oke. Sorry kalau kamera burem. Ya jelas kamera oke, flexi LED oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk WiFi card, bisa nangkep jaringan atau tidak. Kita buka di setting WiFi. WiFi terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password.
Pak enter. Tes jaringan oke, indikator wifi sudah terkoneksi. Kita tutup, kita cek ulang. Ya, jaringan terkoneksi. Untuk tes jaringan kita bisa buka lewat aplikasi browser. Untuk aplikasi browser kita menggunakan Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes wifi card oke. Kita tutup aplikasi. Untuk tes berikutnya kita testing untuk port dan CDRW. Untuk tes port CDRW dan port USB dan Type-C kita buka lewat File Explorer. Pilih disk PC. CDRW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk CDRW. CDRW keluar. Tes input ODD oke, SSD terbaca, CDRW oke. Kita cancel. Terus kemudian kita testing untuk port Type-C. Untuk port Type-C kita testing menggunakan board OTG. Kita pasangkan dulu untuk port Type-C-nya. Oke, kita tutup dulu nih. Kemudian kita testing menggunakan flash disk. Flash disk terbaca atau tidak kita coba colokan. Oke, port OTG sudah terpasang, flash disk terpasang, flash disk terbaca, tes Type-C oke. Kita eject. Ya, untuk tes kedua kita tes port USB. Untuk tes port USB kita coba menggunakan flash disk. Kita coba colokan di port USB 1. Port USB 1 oke. USB terbaca. Kita coba ulang. Kita colokan lagi. Ya, port USB terbaca. Kita eject. Untuk tes port kedua USB. Tes port kedua juga oke, USB terbaca. Tes all port oke, port Type-C dan port USB oke, CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging. Kita cek persentase baterai. Baterai di 84%, 26 menit untuk full charge. Tes charging naik. Kita lepaskan cas. Oke, mobil masih nyala menggunakan power dari baterai. Kondisi baterai di 84%. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobil Asus X441N dengan prosesor Intel Celeron N3350, RAM internal 4GB tertes oke, Mobo siap kirim.